ya. Yesus Dia disalib. disalib karena dosa orang kan. Karena dosa Lah manusia. bukan. Maka Orang yang disalib menebus. itu terkutuk oleh Tuhan. Iya, tapi Yesus kenyataannya nggak terkutuk. Ya berarti bukan Yesus yang disalib kalau gitu. Ya enggak juga. Kayak itu Yesus ini Kayak spesial. mana lah kau ini? Gini, itulah saking bobroknya. Anda nggak manusia. mau Yesus terkutuk, tapi Anda Gini, mengimani Yesus dikutuk, digantung di kayu salib. Kayak mana lah jadinya kau ini? Saking udah bobroknya manusia zaman itu, orang baik pun jadi dikutuk. Itu saking udah bobroknya manusia. Itulah datang Iya. orang baik, jadi tersalib. Yesus buktinya sah. Manusia ini semua berdosa. Mau orang Romawi yang non pilihan, mau bangsa pilihan, sepakat orang itu menyalibkan Yesus. Sah. Jadi aslinya Yesus tidak terkutuk. Ya tidaklah, aduh. Berarti Yesus tidak disalib. Bolak-balik. Ya sudah. Kan yang disalib itu yang terkutuk, Bang. Bang Ali, Yang disalib itu yang terkutuk. Kita kejar mumpung Bu Diarni lagi di sini loh. Hakikat Loh tadi. iya. yang masalah Anda hakikat. setuju nggak, Bang? Bang, Anda setuju nggak yang disalib itu terkutuk oleh Tuhan? Yang disalib itu terkutuk oleh Iya. secara umum iya, memang faktanya secara Lah umum iya. itu. Nah, Secara umum. Anda imani nggak kalau Yesus disalib? Ya iyalah, itu kan Ya realitanya. berarti Anda imani Yesus dikutuk oleh Tuhan. Kan secara umum aku bilang ada special case. Yes, Ya spesial case kepada Yesus. Special case pada Yesus. Dia orang baik, tapi saking baiknya jadi orang gak suka. Berarti masyarakat ini udah bobrok sekali, minta ampun bobroknya kan gitu artinya. Ya berarti Yesus tidak disalib kan? Ini kan Lah, kayak mana lah kau ini? Yesus tidak disalib. Kan special case. Secara umum orang yang disalib itu kriminal, pendosa, orang terkutuk. Iya, terus kenapa kalian mau mengutuk Yesus? Udah tahu Yesus tidak bersalah. Paulus tidak pernah secara eksplisit mengatakan Yesus terkutuk. Nggak ada kan? Nah ini Kristus ini siapa? Kan dia udah mengangkat Di dulu. sini disebut lagi namanya 2 kali, Yesus Kristus telah membuat ini. Orang tergantung itu pasti orang terkutuk. Kan gitu ceritanya. Iya, kan ada 3 orang yang disalib. Ada 3 orang yang disalib. Yang disalib itu terkutuk atau tidak? Aduh, nggak selesai ya. Ya kalian itu yang bersilat lidah, Bang. Kalian itu nggak mau jujur. Realitanya Makanya saya bilang, simpulkannya Bang Alif. Kenyataannya Paulus sampai mati pun diikuti semua arahan Yesus. Bagaimana? iya banyak. Firaun juga mati. Nggak usah kita kemana-mana. Nggak, di sini dijelaskan. Menurut Paulus, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib ini. Menurut Paulus, Anda setuju nggak? Secara umum betul. Secara umum seperti itu. Yang digantung di kayu salib di sini merujuk kepada Yesus atau kepada Yudas? Itu realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Iya, saya tanya berdasarkan pengajaran Kristen, yang terkutuk digantung pada kayu salib ini menurut Paulus merujuk kepada Yudas atau kepada Yesus? Seluruh manusia. Itu secara umum. Loh, di sini sudah disebutkan namanya loh, bukan seluruh manusia. Iya, kemudian. Mewakili Yesus. Gitu dia. Iya, kemudian faktanya Yesus tersalib. Iya, Dan orang banyak mengira ini orang terkutuk. Kenapa dia tersalib? Kan Ya, gitu. jadi menurut Paulus, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib ini merujuk kepada yang bernama Yesus atau bernama Yudas di sini. Itu pernyataan awal. Secara umum orang yang tergantung itu orang terkutuk gitu maksudnya. Iya. Di sini merujuk kepada Yesus atau kepada Yudas. Otak merdeka. Ini ada ayatnya ini. Saya sambil tunjuk. Bang Alif, Saya sambil tunjuk. Kita bahas hakikat mumpung Mbak Diarni di sini. apa kutuk hukum Taurat, Bang Alif? Apa kutuk hukum Taurat? Kutuk hukum Taurat itu kalau orang mengatakan ya, hukum Taurat. Apa? Kalau orang hukum Taurat. nih kan dikatakan nih, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, kan gitu. Terus? Kalau ketetapan ini di 25 ini dirubah, ketetapan hukum Taurat ini, maka orang itu terkutuk. Tunggu dulu, salah. Itu makanya kalian error, tahu? Lah ini coba baca. Mati. Dengar dulu, tunggu dulu. Hukum Taurat itu kutuk. Baru sadar Bu Darni. Kalau merubah ketentuan hukum Taurat ini yang menerima suap yang terkutuk tapi dirubah, maka orang itu terkutuk. Aku tanya apa kutuk hukum Taurat? Ya kita kembali kepada ayat ini aja yang dibahas. Ngapain pusing-pusing? Arti kutuk hukum Taurat artinya mengacu pada hukuman mati yang harus kita terima karena melanggar hukum Allah.
hukum Elohim. Ya, di sini dikatakan Bu Darni, itu bukan penghinaan terhadap hukum Elohim yang kudus, Bu Darni, adil dan baik atau ini ayatnya nih. Ini ayatnya nih. Umat manusia. Bu Darni, aturannya ayatnya nih. Karena terlalu berdosa harus Bu Darni, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Oke? Jadi kalau di sini sudah ditetapkan yang terkutuk itu adalah yang menerima suap, maka kalau dirubah posisinya, dia merubah hukum Taurat, maka yang menjelaskan itu adalah terkutuk oleh Tuhan. Dan kami harus berkata amin. Di sini yang terkutuk itu yang menerima suap, bukan yang tidak bersalah. Nah, tapi kalau dirubah posisinya, maka dia terkutuk oleh Tuhan karena merubah perkataan hukum Taurat. Seluruh bangsa harus berkata amin. Jadi teman-teman di bawah, orang-orang Kristen dari tadi merubah ketentuan hukum Taurat ini, maka dia sedang dikutuk oleh Tuhan dan seluruh bangsa harus berkata amin. Jadi teman-teman di bawah ketik amin karena dia merubah ketentuan hukum Taurat ini. Bang Alif nggak tahu kutuk hukum Taurat kan? Nggak tahu kan? Apa itu kutuk hukum Taurat? Fokus aja di sini. Apa artinya? Fokus aja di sini. Nggak tahu, mana tahu, ngarang. Lah ini artinya dengarkan. Kenapa kalian mute aku? Lo ya, Mang. Jadi kayak mana aku menerangkan Alkitabku yang kalian belok-belokkan? Loh, kok belok-belokkan? Kalian ini. Kita kejar Bu Darni dulu lah tentang hakikat ini selalu jadi momok dalam diskusi loh. Kok hakikat momok nih sih ya? Hakikat itu keadaan sebenarnya Yesus. Keadaan sebenarnya Yesus ya, bukan manusia di bumi. Jadi teman-teman Kristen malah merubah ketentuan hukum Taurat ini, ternyata dia dikutuk oleh Tuhan. Sesuai dengan perintahnya seluruh bangsa harus berkata amin. Di bawah pada typing amin. Bang Alif nggak tahu artinya apa kutuk hukum Taurat. Hakikat ini apa arti hukum Taurat? Hakikat ini. Kau yang merubah, kau manusia terkutuk juga itu. Kau merubah hukum Taurat itu. Sudah jelas ditunjukkan di situ tadi katanya. Itu nggak tahu kalian apa arti kutuk. Diaminkan 40 orang lebih, itu dikabulkan Tuhan, Bu Darni. Bang Alif dengar dulu, artinya kutuk hukum Taurat itu hukuman mati yang harus kita terima karena melanggar hukum. Itulah kutuk hukum Taurat. Jadi makanya Yesus datang supaya jangan kita hukuman mati, mate selamanya, dibuang ke neraka, membusuk di neraka itu. Dari tadi kau rubah-rubah bibirmu, kau udah manusia terkutuk, kau diamlah dulu. Kau udah jadi manusia terkutuk merubah hukum Taurat. Kalian congor tapi nggak tahu artinya. Bu Darni yang baik. Bu Darni dengan Pak Ali ini satu hakikat nggak? Bu Darni dengan Pak Ali yang baik ini satu hakikat nggak? Iya, semuanya satu hakikat, hakikatnya manusia. Hakikat manusia. Iya. Kalau Bu Darni dengan Yesus satu hakikat nggak? Yesus kan pernah beda manusia dong. Juga. Beda. Hakikat Yesus bukan manusia. Hakikat Yesus Elohim. Hakikat Yesus Elohim. Otak waras. Tapi dia kan pernah jadi manusia. Hakikatku manusia biasa yang mati nanti membusuk bangkit jadi bangkit. Kenapa kalian pindahkan pembahasan? Belatung. Ya aduh, tapi Yesus hakikatnya Elohim. Yang lain Bang Andi mau masuk atau yang lain saya ada tamu. Maaf, bentar. Ya, izin saya sapa dulu. Agus Tom, selamat bergabung. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Islam ya? Oke, berarti ada dua lagi Kristen di sini, Otak Merdeka sama Dernik. Silakan Bang Andi. Lanjut. Bang Andi. Jadi Bu Darni, jelaskan dulu. Di Yohanes 17 ayat 3 itu ada dua pribadi atau berapa pribadi Bu Darni yang baik dan cantik? Yohanes 7 ayat 17 ayat 3. Oh, 17 ayat 3. Itu. Oh, inilah hidup kekal itu. Nggak tahu juga kau apa artinya itu. Oh, nggak apa-apa kau ajari kau ya. Aku nanya kan pendapat Bu Darni yang baik. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tahu artinya itu apa? Berapa pribadi? Elohim itu itulah berada di surga. Yang di bumi itu firman Elohim menjadi manusia. Itu aja kau nggak ngerti otak. Bu Darni, firman itu kata benda atau pribadi itu? Firman itu ucapan Elohim keluar kata benda abstrak. dari mulut Elohim. Kata benda abstrak kan? Kata benda abstrak kan? Firman dari mulut Elohim. Sabdanya, sabda.
firman, Ideologi. sabda, perkataan. Itu. Kata benda kan? Sifat yang ada di diri Elohim itulah firman. Tapi menjadi manusia perkataan hidup, itu, Bu turun Darni. ke bumi. Bu Darni, ucapanmu itu perkataanmu itu kata benda nggak? Kata benda abstrak nggak itu? Ya, Yang tidak ada wujudnya. ucapanku yang keluar dari mulutku. Itu dia. Ini kata benda nggak itu? Kata benda Yang nggak itu? keluar Atau dari pribadinya itu? mulutku. Iya, pribadiku itu ucapanku. Jadi kalau Yang kurekam, keluar dari aku itu, yang kurekam keluar ucapan dari ini. diriku. Kurekam Begitu juga ucapanmu. dengan Elohim. Elohim itu Iyalah, mempunyai firman. Elohim itu mempunyai sabda. Tapi sabda Amin. itu telah menjadi manusia, turun ke Betul. bumi, itulah Yesus. Betul. Gini Bu Darni, kurekamlah suara ini. Ku kasih tahu sama orang, inilah pribadi Darni. Bisa gak kayak gitu kalimatku? Inilah pribadi Bu Darni. Suaramu kurekam. Jangan kau Waktu orang samakan marah. dengan Elohim aku. Loh, sama kan di perkataan. Jauh kali, Beda, di perkataan jauh yang kali menguasai. itu. Beda. Sama loh Bu Darni. Perkataan yang menguasai kita kasih istilah khusus, firman. Gitu. Perkataan manusia biasa ya perkataan. Nah karena itu sama-sama kata benda abstrak, itu bukan pribadi. Pribadi bedakan. di dalam kekristenan, di dalam Tritunggal, Jangan dulu ke Tritunggal kami mempunyai Elohim satu, ya. Tetapi Elohim ini menyatakan diri, satunya Elohim itu menyatakan diri dia di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Itulah sifatnya, itulah diri daripada siapa? Elohim itu. Jadi berapa begitu pribadi? dia. Jadi jangan kau bilang Yesus itu tidak kuasa. Yesus itu jangan ada atasannya. Itu. Jangan duduk Itu di kan situ, kau bilang. Darni. Berapa pribadi dalam Tritunggal ini? Berapa pribadi yang ada? Bapa, Dalam Putra, Roh doktrin Kudus. Tritunggal ini. Berapa Bapa, pribadi Putra, itu? Roh Kudus. 3 atau Bapa 1? tiga pribadi. 3, mantap. 3, oke. Ya. Berarti ketika Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Berarti ada pribadi yang lebih besar kan? Karena dia kan menjadi manusia, Siapa yang diutus menjadi- ke yang bumi. menjadi Tentu manusia dia itu? mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Siapa yang lebih besar daripada keadaannya sebagai manusia? Ilahinya, itulah hakikatnya, itulah Elohim. Masa kau nggak tahu? Lihat. Gimana sih kau? Bapa pun ilahi, udah pasti. Yesus pun ilahi karena dia dari surga dan dia pelaku firman. Roh Kudus pun disebut ilahi karena dia pelaku firman, nggak pernah gagal. Yang tidak ilahi itulah Lucifer dan the gang. Ya, tidak ilahi lagi disebut itu. Nah, kan ilahi mereka tapi 3 pribadi dan ternyata ada pribadi yang lebih besar. Seperti yang dikatakan Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Nah, itu yang ku maksud. Pribadi yang lebih besar inilah yang maha kuasa. Iya, Itulah Tuhan. Aduh, Yang dimaksud KBBI. Kau otak. Udah dibilang Elohim itu. Elohim itulah yang paling ujungnya, udah. Lalu Elohim ini mempunyai, di dalam Elohim ini ada firman dan Roh Kudus. Itulah yang diutus turun ke bumi. Dirinya juga itu. Tapi itu karena kan turun ke bumi, oneness, kan? dikatakanlah utusan. Bu Dikatakanlah Darni, utusan, kalau kau bilang dikatakanlah hamba. kawanes, kalau kau Itu. bilang kawanes, itu udah jelas. Itu nggak amburadul, nggak bisa terkatakan dengan kata-kata kalau oneness. Tapi kalau Tritunggal ini masih bisa Kalau oneness, diharapkan logikanya. Tapi kalau oneness Iya. itu udah nggak bisa lagi. Iya, Tidak kalau oneness turun Elohim itu tersalib kan nggak mungkin. Elohim itu tak terhampiri, Elohim itu tak bisa kita jangkau. Makanya Iya, dia seperti itu, menurunkan amburadul dirinya, sekalian. yaitu firmannya turun ke bumi, itulah Yesus. Maka bisa disentuh dia, bisalah disalib dia. Begitu. Jadi Bu Darni, kalau oneness Bu Darni, langsung Bu Darni Elohim yang itu baik. yang tersalib gitu. Dengar dulu, salah paham kita ini tentang firman itu, ya. Kalau kita buka Yohanes 1 ayat 1, itu kan intro dari tentang Injil tentang Yesus kan, yang ditulis oleh Yohanes. Di situ dikatakan apa? Sang firman, kalau bahasa Ibrani-nya the Devar Hasem, itu kan gelar. Dan sang firman ini, sosok atau pribadi yang bergelar the Devar Hasem ini, bersama-sama dengan Hasem, bersama-sama dengan Yahweh. Sang firman Yahweh bersama-sama dengan Yahweh. Jadi di Yohanes 1 ayat 1, sudah jelas ada 2 pribadi di surga sono. Dan yang dari Devar Hasem inilah, sang firman inilah yang turun ke dunia. Yang Hasemnya tetap di surga. Itu Bu Darni, tetap ada 2 pribadi. Tetap ada di sana yang lebih besar, yaitu yang Hasem. Yang di Devar Hasem, sosok pribadi yang bergelar di Devar Hasem, itu yang turun. Dan ini bukan maha kuasa. Itu yang kalian tidak paham. Jadi jangan samakan di Devar Hasem dengan... Yang turun ke bumi bukan Elohim. Yang turun ke bumi bukan Elohim. Iya. Yang turun ke bumi sabda Elohim menjadi manusia. Firman Elohim Sang itu. sabda, biar Perkataan Elohim itu yang menjadi manusia. Tambahin kata sangnya itulah biar Yesus. jelas. Itu gelar. Nah kalau kau bilang aja firman, itu kan cuman kata benda abstrak. Tapi kalau Anda bilang sang firman, itu berarti
merujuk kepada satu sosok pribadi. Itu gelar bagi satu sosok pribadi. Gelar anak Elohim yang maha tinggi. Sang firman itulah Elohim. Sang firman Elohim. Iya, dia Elohim Yesus juga ini. Elohim Yesus juga. bukan Elohim. Yesus firman Elohim turun ke bumi. Begini Bu Darni, begini Bukan Bu Darni. Elohimnya yang turun ke bumi, gitu loh. Begini Bu Darni, kalau kau bilang Bu Darni Yesus bukan Elohim, kau salah. Di Yohanes 1:1 Yesus pun bisa dikatakan Elohim, ya. Iya. And the Devar Hashem, Iya. ya, and the Devar Hashem was nothing Iya. less by nature than Elohim. Artinya bisa juga disebut Elohim dia, sang firman ini. Iya, Setelah sudah itu kembali. Bang. Semua perkataan Yesus, berarti. Bang Otak, Yesus kalah sama Musa, Nabi Musa. Nabi Musa aja Elohim, tapi menurut Bu Darni Yesus bukan Elohim. Kalah dia sama Nabi Musa. Iya, Gini, jadi setelah makna kembali Elohim itu Yesus, dipahami dulu Bu Darni. Itu otak kata Elohim Bu merdeka. Darni. Iya, dengar dulu aku. Kata aku Elohim, dulu. Bu Darni, ntar dulu. Kata Elohim itu tidak otomatis merujuk kepada yang Maha Kuasa. Enggak. Faktanya di Alkitab enggak seperti itu. Semua orang yang sabdanya harus ditarati, kita bisa mengenali Elohim. Tapi faktanya hanya Yesus menurut iman Kristen yang semua perkataannya ditaati. Makanya dia bisa digelar Elohim juga. Tapi dia bukan Elohim yang Maha Kuasa. Gitu loh. Jadi Iya, di tetap bumi. Iya, Yesus di bumi. itu bukan Tuhan Yesus Maha Kuasa. ini firman, ya. Loh, Yesus ini Yohanes di bumi 1 bukan ayat 1 Elohim, itu. bukan. Bu Darni, Yohanes 1 ayat 1 sebelum Yesus turun ke dunia itu artinya pada mulanya Allah sang firman. Sang firman bersama-sama dengan Yahweh. Dan sang firman itu tidak bisa tidak, dia pun Elohim. Di sorga masih statusnya, tapi turunlah sang firman ini. Mulailah cerita panjang lebar tentang profil Yesus. Gitu. Jadi Yesus bukan Tuhan dalam artian yang Maha Kuasa. Itu yang harus Anda pahami. Ada amin saudara-saudara? Gak usah sok. Yesus Aku tidak mau mengharap- amin. Yesus tidak mengharapkan bukan Tuhan, Anda kau untuk bilang mengatakan salah. yang Maha Kuasa. Bagiku Nggak ada. bagiku itu kau salah. Di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat sudah berkata, kita harus beriman kepada malaikat-malaikat. Malaikat berkata, telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Bu Darni, kalau Anda Yesus buka itu bahasa Tuhan. Inggris, Bu Darni, Anda buka bahasa Inggris, Tuhan di sana tidak menjadi God, tapi Lord. Itu yang harus Anda pahami. Kalau ditranslate itu ke bahasa Inggris, itu menjadi Lord. Ya, tidak akan menjadi God itu. Begitupun kalau diterjemahkan ke bahasa Batak, itu tidak akan menjadi Tuhan, tapi dia akan menjadi Tuhan. Kalau bahasa Batak dia pengikut Tuhan. Gitu. Sama tuh dengan Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu benar. Terjemahkan ke bahasa Inggris. You say that I am a teacher and Lord, and that's true. Lord, bukan God. Yesus tak mau ngaku sebagai God. Gak mungkin itu. Yesus tidak mau seperti Lucifer. Nantinya ditendang dari sorga. Itu. Yesus tidak mau mengambil kemuliaan sang Bapa. Tapi kalian pengikutnya memaksa Yesus. Kan pembuat kejahatan kalian itu. Kurang ajar namanya. Ya, itu nggak apa-apa pendapatmu seperti itu. Itu dirimu. Ya, sudahlah. Ya, aku mana mau ngikut dengan kamu. Ya, kenapa kami menganggap Yesus, bukan menganggap, Yesus memang Tuhan. Malaikat juga berkata Yesus adalah Tuhan. Dan dari bibirnya Yesus sendiri mengatakan kepada sang penguasa alam semesta ini, kegelapan, penguasa kegelapan yaitu iblis. Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Kenapa Yesus Kalau Anda berkata buka seperti itu versi kepada bahasa iblis? aslinya Bu Darni yang baik. Jangan itu dulu dikatakan potong di sana, aku. Kau tadi ngomong sembahlah. aku potong. Itu mangka malas Iya. aku dengan kau. Iya. Jadi kalau Anda buka Bu Darni. Aku di mute. Gimana sih? Iya, satu-satu bicaranya, makanya saya mute. Jangan demi jangan. Oke, aku dulu benar nih ya. Kalau Ibu Bu Darni buka itu di bahasa aslinya, di sana dikatakan sembahlah Yahweh Elohimmu gitu Bu Darni. Bukan dibilang sembahlah Yesus Elohimmu, enggak. Di bahasa bahasa Aramaik. Lebih Sembahlah tepat Maria. lagi tuh, lebih mantap itu lagi otak. Kau bilang tadi kan, sembahlah Yahweh Elohimmu. Kan siapa di situ yang digoda? Siapa di situ yang digoda oleh iblis? Yesus. Siapa? Yesus, Elohim Yesus. kan? Nah, Yesus. Yahweh kan? Kau kena kau. Yesus, Kan kata Yesus pun bisa Elohim, iya, tapi benar. spesifik Kenapa sekarang Yesus Yesus. berkata? Dengar kau dulu. Apa kata Yesus kepada iblis itu? Sembahlah Yahweh Elohimmu. Siapa yang digoda di situ? Kan hanya Yesus. Berarti tidak sengaja Yesus berkata kepada iblis itu, penguasa alam semesta yang gelap, ya, dikatakan sembahlah Yahweh Elohimmu. Jelas? Ya. Untung kau Kenapa? ngomong seperti itu, otak.
Bu Darni, kenapa Yesus ngomong seperti itu? Karena iblis minta. Karena dia adalah Yahweh itu, dia adalah Elohim itu. Iya. Maka berani dia mengatakan, sembahlah Yahweh Elohimmu katanya. Aduh, kau ini otak. Sembahlah aku, segala yang kekayaan dunia kuberikan kepadamu. Kata si iblis kepada Yesus. Datang Yesus, ada tertulis, akan gitu. Sembahlah Yahweh Elohimmu. Bukan dibilang sembahlah aku. Enggak ada dibilang Yesus gitu. Ya, secara tidak langsung Yesus mengatakan, karena yang hanya digoda di situ siapa? Jangan kau cobai Yahweh Elohimmu. Kan kata Yesus. Ya. Makanya dikatakan Yesus, hanya engkau menyembah Yahweh Elohimmu. Betul, dialah Yahweh Elohim itu. Tapi dia datang ke bumi sebagai manusia. Firman Elohim itu turun sebagai manusia. Deal. Bertobat Berarti kau otak waras. Yahweh dan Yesus itu sama aja pribadinya gitu. Ya. Yesus itu hakikatnya Yahweh, hakikatnya Elohim. Itu dia penguasa hakikatnya. Oke, jelaskan bukan manusia di ketika, bumi. Hakikatnya. Ketika Yesus sujud itu dan berkata, kalau boleh cawan ini berlalu. Dia sujud, berarti kan ada sosok di hadapannya. Sebagai keadaannya manusia. Enggak ngerti kau juga itu. Sebagai keadaannya. Dia datang. Kan ada ayatnya 1 Yohanes 1 ayat 7. Yesus datang sebagai manusia. Ya. Jadi kita semua harus percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Tetapi sebelum dia sebagai manusia, apa dia? Otak. Sebelum dia datang ke bumi sebagai manusia, apa dia otak? Apa dia? Firman kan? Bersama-sama dengan Yahweh itu. Jangan kau bilang firman. Firman itu kata benda. Sang firman gelar satu sosok di surga sana. Sekarang yang menjadi pertanyaan gini, ketika Yesus bersujud itu, berarti rohnya pindah gitu ke sana, ke depan. Jadi dia tanpa roh gitu. Iya kan? Otak. Kan dia bersujud nih. Semalam-malaman di Taman Getsemani, ya kan? Dia kan sebagai manusia, dia kan turun menjadi hamba. Dia merendahkan diri turun ke bumi sebagai hamba. Tapi dia ini kan menjelma jadi manusia. Firman itu datang sebagai manusia. Masa kau nggak paham juga? Iya. Gimana sih kau? Roh di dalam Yesus ini kan yang maha kuasa juga kau bilang kan? Satu-satunya kan? Nah, terus dia sujud di hadapannya, sujud dia kepada kehadapannya. Berarti rohnya pindah ke sana, roh di sini kosong. Kan dia datang sebagai manusia, tentu dia sujud di situ, berada bersama dengan murid-muridnya di sana. Jadi sebagai keadaan manusia, dia tetap bersujud di bumi itu. Kepada siapa dia bersujud? Kepada hakikatnya yang sebenarnya. Siapa hakikatnya yang sebenarnya yang dia sujudin? Itulah Elohim, itulah ilahi itu. Ilahi itu, keadaan sebenarnya. Hakikat sebenarnya Yesus itu bukan di bumi ini hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya adalah gitu ya? Di bumi, itulah Elohim. Berarti sandiwara ya? Menyembah diri sendiri kan? Ya memang begitu sama diri sendiri. Itu. Namanya Trinitas. Kalau kau Trinitas pasti kau ngerti itu. Di sandiwara berarti kan? Bersandiwara berarti kan? Sedangkan Allah bisa berbicara dari balik pohon. Allah berbicara dari balik pohon bisa. Itu apa yang nggak bisa? Apa yang nggak bisa dibuat Elohim itu agar dia menjangkau ciptaannya? Dia kan mau menjangkau ciptaannya. Dia datang dong sebagai manusia. Kalau dia Elohim datang ke bumi, nggak bisa kita jangkau dia. Dia adalah roh. Elohim itu roh, tak kelihatan, tak terhampiri. Bagaimana manusia bisa menghampirinya? Dia datang menjadi manusia. Firman itu datang menjadi manusia agar bisa dia menghampiri, menjangkau ciptaannya. Masa itu kau nggak tahu? Aduh, botol lah kau kalau nggak tahu kau itu. Lanjut, itu aja. Nah, jadi kan aku bilang, berarti Yesus ini omong kosong berarti dia. Waktu dia bilang, Bapa lebih besar daripada aku, omong kosong. Karena kenyataannya dia sendirinya. Yesus itu berarti apa? Tukang sandiwara. Itu jadinya konsekuensinya. Segala sesuatu yang kupunya adalah milik Bapa. Milik Bapa dan milikku. Kenapa dia tidak terus terang aja? Ini semua milikku. Akulah Tuhan Maha Kuasa. Sembahlah aku. Kalau itu dibilang Yesus kan jelas selesai masalah. Supaya kita ini sudah berpikir, punya pikiran, ada Alkitab menjelaskan, ada murid Yesus menjelaskan, dia itu sebelum jadi manusia firman bersama-sama dengan Elohim. Masa kau nggak ngerti juga itu? Makanya dibilang, matilah kau dalam dosamu otak. Kalau kau tak percaya, akulah Elohim itu. Kan katanya sama Filipus itu, matilah kau otak dalam dosamu. Kalau kau tak percaya, akulah Elohim. Kan itu kata Yesus kepada Filipus. Juga Kembali kau lagi ayat 1 ayat 1. Benar nih, dengar dulu. Dan sang firman itu bersama-sama dengan Yahweh. Sang firman Yahweh bersama-sama dengan Yahweh. Ada berapa pribadi di sana?
Yohanes 1 ayat 1 loh. Dan sang firman Yahweh bersama-sama dengan Yahweh. And the Dvar Hashem with Hashem. Berapa pribadi di sana? Sebelum Yesus jadi manusia, apa dia? Iya itu dia, itu sebelum jadi manusia. Itu firman kan? Firman kan? Sang firman ke bumi itu dia dengan... sebagai manusia. Jangan, nggak usah kau tanya berapa pribadi dia, berapa ini dia, berapa ini dia. Jadi nggak bisa kita belajar aja kau. Ntar dulu, jadi kita nggak bisa menggunakan kata pribadi di ayat itu. Bagaimana kita menganalisis di situ dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, ayo kita baca ya. Pada mulanya pelan-pelan supaya kau tahu, supaya jangan kau mau dibodoh-bodohi orang yang tidak beriman kepada Alkitab. Pada mulanya adalah firman, ya ucapan, sabda. Pada mulanya adalah sabda. Sabda itu bersama-sama dengan Elohim. Iya dong, bersama-sama dengan Elohimnya sabda itu. Kalau tidak ada Elohim, tidak bisa dia berfirman juga. Kalau nggak ada firman, harus dia bersama-sama, ya, dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Sabda Elohim itu telah menjadi manusia, turunlah ke bumi. Masa kau juga nggak tahu itu? Bu Darnik, Anda kan berarti nggak pernah baca yang terjemahan lain. Terjemahan versi Orthodox Jewish Bible itu lebih jelas. Begini bunyinya. And the Dvar Hashem, artinya sang firman Yahweh bersama-sama dengan Hashem. Sang firman Yahweh bersama-sama dengan Yahweh. Dan sang firman Yahweh tidak bisa tidak, dia juga haruslah Elohim. Lihat, Yesus Elohim, Yahweh Elohim. Tapi ada levelnya yang berbeda. Nah, di sana jelas sang firman Yahweh bersama-sama dengan Yahweh. Dan sang firman Yahweh ini adalah juga Elohim. Yahweh udah pasti Elohim. Nah, di sana terdapat dua pribadi, sang firman Yahweh dan Yahweh, sebelum dia turun ke dunia. Nah, itu Darni yang harus saya pahami. Itulah oonmu, otak oras. Itulah makanya baca terjemahan lain. Kalau Anda baca sang hanya firman Yahweh, dengarkan dulu. Dengar dulu, otak. Sang firman Yahweh bersama-sama dengan Elohim. Sabdanya itu bersama-sama dengan Elohim. Udah, sebelum menjadi manusia, firman ini dia bersama-sama dengan Elohim. Udah. Yahweh. Nah, setelah Budarni, bersama-sama dengan Yahweh. Kalau Elohim itu kata yang umum. Zeus pun bisa Elohim dibilang orang sana. Bagi penganut dewa pagan, Zeus pun Elohim kami katanya. Jelas di sana nama. Dan sang firman Yahweh bersama-sama dengan Yahweh. Itu Yahweh bilang, Yesus pun Elohim, Yahweh pun Elohim dalam iman Kristen. Oke. Itu. Otak. Yohanes itu sudah tepat menuliskan ayat ini ya. Sudah tepat sekali. Sang firman itu bersama-sama dengan Elohim, ya. Firman itu awalnya jangan bilang Elohim. Sebelum menjadi manusia bersama-sama dengan Elohim. Kan nggak mau kau mendengarkan kan, itulah repotnya. Yesus pun Elohim, Yahweh pun Elohim, tapi beda levelnya. Salah. Yesus di bumi tidak Elohim, ya. Elohim the Most High. Yesus di bumi tidak Elohim, otak merdeka. Yesus di bumi ini firmannya dia turun ke bumi ini menjadi manusia, bukan Elohim yang turun ke bumi. Bagaimana bisa manusia bisa menjangkau Elohim? Kenapa kau ini nggak ngerti? Kan sudah dikatakan di dalam, dengar dulu otak. Di dalam perjanjian lama dikatakan Elohim itu tidak bisa dijangkau. Elohim itu tidak bisa terhampiri. Siapa yang menghampiri Elohim akan binasa. Makanya dia datang sebagai manusia. Kau terjebak sendiri dengan kata-kata. Dia turun sebagai manusia supaya bisa menjangkau manusia, agar bisa menebus kutuk tadi, kutuk Taurat. Terjebak kau dengan kata-katamu, Budarni. Kok terjebak? Enggak kan terjebak. Kan tadi kan Yohanes 1 dibilang Yesus itu Elohim juga. Terus kau bilang ya Elohim itu tidak bisa turun ke dunia. Yesus itu firman. Yesus itu firman Elohim. Ya, firman itu Elohim menjadi kan? manusia. Ya, bukan Elohim turun ke bumi. Gimana firman sih kau ini otak mereka? Firman itu Elohim tadi kau bilang kan? Iya, menyatakan bahwasanya firman itu memang Elohim. Maksudnya di situ bahwa firman itu adalah yang keluar daripada Elohim itu. Diri, sifatnya salah satu Elohim itulah firman.
ucapannya, sabdanya. Sabdanya itu menjadi manusia hidup. Itulah Yesus. Disampaikanlah semua perkataan-perkataan itu di bumi. Dengarkan dulu. Sewaktu dia berada bersama murid-muridnya, dialah penyampai. Dialah menyampaikan firman itu. Firman itu sudah turun sendiri menjadi manusia hidup. Gimana kau nggak tahu itu? Benar nih dari kalimatmu itu. Ketika Yahweh yang Maha Kuasa ini berkata-kata, 1000 kali dia berkata, 1000 kali terjadi pribadi, lahir pribadi. Ada 1000 firman berarti, ada 1 juta bahkan miliaran. Setiap yang Maha Kuasa berfirman lahir jadi pribadi. Setiap berkata jadi pribadi. Itu masih perkataan menjadinya. Tapi tidak seperti itu yang dimaksud di Yohanes 1:1. Sang firman itu gelar bagi satu sosok pribadi. Itulah Yesus. Ya. Dan itulah yang jadi manusia. Bukan yang Yahweh yang turun ke dunia. Karena kalau yang Yahweh turun ke dunia jadi manusia sekalipun, repot kita. Kita nggak boleh macam-macam sama dia. Tapi karena yang datang bukan yang Maha Kuasa, yang datang anaknya. Ya memang yang dia datang firman keilahiannya. Jadi waktu kita maki-maki pun dia paling mengelus dada. Aduh sabar, kalian nggak tahu siapa gue ya. Oke lah sabar. Itu cocok itu sama si Alip, sama Bang Handi, sama teman-teman apologetik Muslim Alip. Berarti intinya Bu Darni kalian sedang mengatakan ya Alip, ya Bang Handi, kau nggak tahu aku siapa? Matilah kau dalam dosamu. Nanti kata Yesus seperti itu. Akulah dia Elohim itu katanya. Luar biasa, ada rupanya berani para nabi berkata seperti itu, atau seorang nabi utusan, atau seorang hamba, apalagi manusia. Ada berani mengatakan, akulah dia, katanya. Coba. Iya, Bu Darni. Jadi di benakmu Bu Darni, Yesus ini yang Maha Kuasa ini menduplikasi dirinya. Ketika Yesus yang Maha Kuasa ini menurunkan dirinya, yaitu firman-Nya turun menjadi manusia. Itu dia. Waktu Yesus berdoa, sujud, pasti kan ada sosok di hadapannya itu yang lebih tinggi otoritas makanya sujud dia kan gitu pastinya logika kita. Waktu dia berdoa kepada siapa? Kepada hakikatnya lah, kepada keilahiannya gitu. Kepada keilahiannya dia berdoa. Kalau di benak kita dia pastinya menduplikasi diri. Kalau seperti penjelasan Anda menduplikasi diri ya sini biar ada alasan yang ngomong. Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu, gitu kan? Iya. Suatu dia berdoa di bumi ini di Taman Getsemani kepada siapa? Kepada hakikatnya, kepada keilahiannya, itulah Elohim. Disitulah dia berdoa kepada keadaan yang sebenarnya. Karena keadaan yang sebenarnya bukan manusia di bumi, bukan. Keadaan sebenarnya adalah siapa? Hakikatnya adalah Elohim. Kesitulah dia yang berdoa. Dia kan di bumi datang sebagai manusia. Jadi dia mengajarkan kepada manusia ini, berdoa loh seperti ini loh, kau berikan dirimu dibaptis loh. Yesus kan gak ada dosanya, kenapa dia memberi dirinya dibaptis? Udahlah, tapi daripada kamu buat kemal gereja ini. Kenapa dimatikan? Udahlah, kalau ada yang lain Kristen boleh masuk, karena orang ini udah bosan nengok aku di mute aku dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Jangan framing berarti siapa yang main mute? Tadi barusan aku di mute. Capek aku ngomong. Kerongkonganku udah habis ternyata di mute. Udah nggak apa-apa. Kalau ada Kristen yang lain boleh naik. Ada yang di mute. Silakan. Lanjut apa? Gimana? Nih Bu Darni, teman Muslim yang lain dulu mengkaji tentang hakikat-hakikatnya ini. Bu Darni jangan, Bu Darni terus semangat, jangan capek lawan data, semangat. Oh, enggak capek aku, cuman di mute aja. Jadi udah lawak ngomong, ternyata aku tengok, kok termute. Berarti nggak kalian dengarkan apa yang ku bilang terakhir gitu. Itu kan licik namanya. Daripada aku mau menyapa saudaraku, kamu masih ngeroncos. Tapi tersampaikan kok. Tenang aja. Lo yang ngomong ini loh, energi keluar loh pikirannya. Pikiran, energi, tenaga semua capek loh. Tiba-tiba kalian mute, aduh sayang. Oke lah. Ini aku tanya dulu sama kawan-kawan kita di sini, ngertinya kalian penjelasan Bu Darni ini tentang hakikat tadi? Saya ngerti dia, ngerti saya. Pusing saya. Bahasa alien dipakai Bu Darni ini loh. Tingkat tinggi, tingkat dewa itu, pemikiran tingkat dewa itu. Itu udah betul-betul Roh Kudus hadir dalammu, baru kau tahu. Gak bisa, Trinitas. kalian gak bisa lawan Roh Kudus. Bu Darni Roh Kudus, gak bisa.
Jadi kalau nggak ada Roh Kudus di hati kita, kita nggak mengetahui keberadaan Elohim itu bagaimana. Turun ke bumi. Jadi pada dasarnya itu Ibu Darni yang ngomong, tapi Roh Kudus sebenarnya yang ngomong. Yohanes 4 nomor 1. Itu terlalu. Saudara-saudara terkasih, katanya. Sungguh terlalu. Tidaklah semua roh itu berasal daripada Allah. Jangan-jangan roh Allah itu yang datang sama kamu. Nah itu harus diuji dong roh itu. Jangan-jangan roh kardus pula. Ada itu. Silakanlah. Nggak apa-apa loh Bang Ali, kalau kalian bilang roh kardus ya nggak apa-apa. Ya begitulah cara aku mengenalkan kepada kalian bagaimana keberadaan Elohim. Berasal daripada Allah. Maka ujilah segala roh apakah dia berasal daripada Allah. Zakaria 12 nomor 1, dialah yang membentangkan bumi dan yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Roh itu ciptaan Masihan. Ya, bukan Tuhan, ya. Jadi nggak semua roh itu bisa dipercaya. Betul? Oke. Jadi intinya Yesus itu berdoa itu request itu omong kosong berarti ya, Bu Darni ya. Karena dia juga ya kan? Bukan omong kosong. Dia kan datang dalam keadaan sebagai manusia di bumi. Tentu dia mengikuti peraturan-peraturan. Nah, itu dia. Dia kan mengajari. Request dia kalau boleh cawan ini berlalu. Faktanya dia juga nya. Iya betul. Omong kosong berarti. Ya terserah kamu mau bilang omong kosong ya urusanmu. Tentu nanti setelah Yesus datang, setelah dia nanti datang, ternyata dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, nggak ada lagi penyesalan. Gimana ini? Apalagi dia menghakimi. Sesama Kristennya kok malah beda pemahaman, Bu Darni? Ya, namanya juga manusia. Tahu di dalam Daniel 12 ayat 7 entah ayat berapa itu, firman Tuhan ini akan diselidiki sampai akhir zaman katanya. Buktinya kan kalian selidiki, teman-teman Islam kan menyelidiki Alkitab ini. Kita protes sama kalian sudah ada dalam Daniel itu Daniel Sadrak Abednego yang melawan Raja Nebukadnezar untuk disuruh sujud menyembah berhala Hubal. Gak mau dia adalah seorang pemuda masih umur 16-an tahun. Dia tidak mau sujud menyembah kepada patung berhala itu. Itu di dalam tulisan Daniel dikatakan kitab suci ini akan diselidiki sampai hari akhir zaman katanya. Betul kan? Teman-teman Islam menyelidiki Alkitab ini. Oh, haleluya. Gak apa-apa. Betul. Dan ketahuan ternyata Oten ada keracunan doktrin. Bu Darni salah satunya. Mantap. Sudah menekan, Bu Darni. Di bawah pun dibilang aku pesundal ya nggak masalah. Yang jelas Yesus tidak mengatakan aku pesundal. Jangan lihat komen. Iya nggak apa-apa. Sambil berlalu. Mata ini kan memandang gitu. Jangan bikin aku dibesarkan. Nanti aku di apa? Di bom. Enggak. Ini dia Ustaz Alim sudah santai lagi nih. Tadi ada tamu beliau. Silakan Ustaz. Ustaz Alif, monitor. Ustaz Alif. Atau kalau boleh saya yang bedah monitor gimana? Iya. Silakan Ustaz. Wah, Bu Darni masih bernapas? Masih dong. Sampai Yesus datang, aku masih bernapas. Kecuali diambil Yesus napasku. Masih ya? Nah, itu. Bentar lagi. Bentar lagi Enggak. Jadi kesimpulan yang tadi yang sempat terputus, boleh kan ya kami umat Islam tidak mengutuk Yesus ya, dan tidak meyakini kalau Yesus terkutuk. Sebelum kita lanjut ke pembahasan topik yang lain, boleh ya? Ya boleh, iman kalian seperti itu silahkan saja. Iya. Oke. Ya sudah. Imannya orang Kristen, Yesus mati terkutuk. Imannya umat Islam, Yesus tidak terkutuk. Apalagi mati dengan cara terkutuk, apalagi dikutuk oleh Tuhan. Ternyata ini umat Islam kusangkan lagi. Close dulu orang Kristen. Dikatakan di situ adalah terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu maksudnya kita semua manusia terkutuk seharusnya yang digantung di kayu salib. Tetapi Yesus datang untuk menebus kutuk itu. Apa itu kutuk? Hukum Taurat, yaitu apa? Mati dan dibakar di api neraka. Ya, nggak ada komen-komen. Nah, tetapi karena Yesus datang menebus kita,
Kalau jadi gitu kita Bu selamat dari Darni, kutuk itu. kalau begitu Bu Darni, di dalam ajaran kitab Anda 1 Yohanes 3 nomor 16 ada bunyi ayat 3 nomor 16. Ya. Saya baca ya. Apa? Ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya. Tadi Yesus terkutuk mati menyerahkan nyawa dengan cara apa Bu Darni? Tersalib. Salib. Berarti penyaliban terhadap orang Kristen tetap berlaku. Karena di situ ayatnya, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Menyerahkan nyawanya mengikuti cara Yesus. Yesus menyerahkan nyawanya dengan cara disalib. Orang Kristen harus bikin salib depan rumahnya, salah satu dari keluarganya harus ada yang disalib. Nah, bukan gitu artinya, salah. Lah, tadi katanya yang harus disalib itu katanya orang Kristen. Iya, Nah, ternyata masih berlaku di ayat ini. Oke, sekarang dari Kristen jawabannya. Demikianlah dari kita Kristen. ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Saking sayangnya Yesus itu, Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus kutuk hukum Taurat itu. Ya, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Maksudnya begini, kita juga, Yesus saja sudah menyerahkan dirinya. Nah, kita juga harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk di dalam penginjilan. Nah, itu tadi Yesus menyerahkan nyawanya dengan cara apa, Bu Darni? Yesus memang dengan cara disalib. Pada zaman itu memang harus disalib. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita pun wajib loh, harus. Berarti mengikuti cara Yesus kan? Bukan seperti itu. Loh, kita di sini dikatakan artinya jadi kita pun wajib sebagaimana Yesus nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Iya. Nah, maksudnya orang Kristen salah satu anggota keluarganya harus ada yang disalib depan rumah itu. Bukan gitu maksudnya. Yesus menyerahkan nyawa dengan cara disalib tadi Bu Darni. Bang, kau jangan ngomong kayak gitulah. Kau ini gimana kau mentir-mentir apa kau itu? Mana kayak gitu bertanya itu apanya itu? Yang mana itu Bu Darni ya? Coba Bu Darni luruskan dulu Bu Darni, tadi itu ada yang protes Bu Darni. Luruskan Bu Darni, si hutang ini. Kamu itu. Iya kamu Bu Darni itu gimana itu di protes welcome? Kalian yang membengkokkan kata welcome, kalian membengkok-bengkokkan, kalian pelintir Alkitab itu. Mana kayak gitu? Silakan Bang welcome. Ayo Bang welcome naik. Ayo. Ya. Ayo Bang welcome, luruskan Bu Darni, silakan. Loh, Bang Welcome mengatakan Bang Alip mempelintir Alkitab ini. Jangan kau kayak gitu, kau Alip. Kan kata Bang Welcome. Gak ada yang saya pelintir. Saya baca jujur apa adanya kok. Hajar dia Bang Welcome, hajar. Oke, silakan gantian kami. Ayo. Aku hajar. Oh, maksudnya sama welcome. nanti ku jawab ya. Nanti ku bantu dia ya. Ku bantu ya. Bang, kalau diskusi jangan hajar aku dong. Jangan dipelit-peliti, bagus diskusi. Iya. Oh iya. Lanjut. Bu Darni nyuruh hajar aku. Ayo hajar aku dong. Lanjut. Ayo, Bang Welcome. Mau sama siapa? Welcome. Mau meluruskan Bu Darni atau mau menghajar saya, Bu? Welcome. Macam kalian malas melayani kalian kayak apa bicaranya itu loh. Malas. Gak pernah apa itu selalu melintir apa ayat. Malas kamu bilang naik. Bu Darni malas. Gila kali kau. Bu Darni itu malas. Bikin malu orang Batak kau. Ya biar. Apa yang melihat? Ya, kocok berdugul-dugul nih. Tuh, coba biar Bu Darni nggak malas. Apa resepnya? Welcome. Silakan nasihatin Bu Darni. Gimana sih? Giliran tadi katanya mau nasehatin biar nggak malas. Jadi lanjut gimana? Welcome gimana? Lanjut ini diskusi. Kok malah mute? Buka mic-mu. Ngomonglah. Kok malas kamu kok curhat. Jadi curhatnya kau bilang. Ayo. Welcome. Hojutak. Margaro. Iya, ngomonglah kau. Kamu marga apa kau?
Ya, harus apa yang memergaku. Mau diskusi atau gimana kau di sini? Mananya konsepnya ini kok jadi ribut dan diskusi, Bos. Kok malah jadi aku yang kau tanya Amarga? Gini bro. Gini ya. Malas kamu bilang tapi minta naik kau ke Komal. Gini, kalau mau berdebat jangan menyerang iman orang. Loh. Saya dengan fakta ya. Bukan menyerang. Kalian itu saya dengar tadi loh ngomong kalian itu masalah yang disalib-salib itu. Kalian semua. Aku mau pengen tanya jelaskan. Ini Alif ini Lip. Masuk ente yang membelok-belokkan itu apa, Lip? Gimana? Yang membelok-belokkan? Ente membelok-belokkan salib-salib itu. Siapa itu? Kau tanya aku siapa? Kau jawab aja kenapa masuk membelok-belokkan itu? Ya contohnya seperti apa ya? Contohnya gimana coba? Apa kau ngomong tadi? Aku pengen tahu apa kau ngomong tadi. Wah, Bu Darni tumbang. Nggak ada yang ngasih napas buatan ini Kristen itu, kasihan dia. Aku pengen tanya kau apa yang kau sebutkan tadi, kau coba kau keluarkan balik lagi. Yang mana? Udah banyak, udah hampir 1 jam lebih. Yang mana? Yang mana? Mau mana? Mau neraka? Mau duanggol? Coba kau pertanyaan apa yang kau tanya ke kau jawab tadi? Ngomong aja masih belepotan, sosok mau naik gitu apa sih itu bikin malu orang Batak aja kau naik. Mau nanggapi tapi bingung, yang ditanggapinya yang mana, dia sendiri kebingungan. Iyalah, kayak mana lah ini? Tadi berarti nyimak dia. Tadi yang gue belok-belok udah tadi. Mabuk kau kemari kau, jangan mabuk muka bawa, Ruby. Yang aja lah kau. Tujuh hijau. Coba gini, kembali lagi kalau gitu. Oke, kalau gitu kita kembali ke yang tadi ya. Berarti ini dia menyimak dari tadi, cuman dia mungkin baru saja dapat amunisi. Oke, saya kembali lagi kepada pertanyaan saya. Berdasarkan hukum Taurat Musa, Tuhan mengutuk orang yang menerima suap dengan tujuan membunuh orang yang tidak bersalah. Anda setuju, Bang? Bang Tobing? Aku kan setuju aja, cuma jangan cara pinter-pinternya tuh yang dibelok-belokkan. Yang belok-belokkan siapa? Dibacakan itu. Ya aja kau tolong pada kau aku tanya anjing. Ya aja kau, pada kau aku tanya. Aduh, mabuk doh. Boleh mabuk, jangan naik ke kawan. Kau aku tanya. Kau bisa jam apa enggak? Itu dibaca itu ayatnya, Bibelnya itu Ulangan 27 nomor 23. Baru kau tahu. Nah, apa yang aku tahu? Al-Quran Muhammad itu siapa? Alamak, dia punya firman. Nabi, Rasul, kenapa? Apa sih yang dibawa sama Ustadz Ali tadi? Itu siapa? Mungkin gini Bang Ali, mungkin gini, oten-otennya mau belajar Islam aja kali ya. Nggak apa-apa lah, kita kasih kesempatan ya, daripada dikasih kesempatan baca Bible-nya dia nggak ada yang nyambung. Udah. Ya, belajar Islam aja, belajar. Nggak perlu. Ngapain belajar Islam kau bilang? Alamak, belajar Islam nggak perlu. Bahas Bible dilarang. Nggak jelas. Ngajak pesta tua apa gimana sih? Ya lagi pesta tua kayaknya orang ini berdua ini. Lagi mabuk naik ke kamar semua nih. Aku pengen tanya apa penyebabnya itu dibalik-balikkan tadi itu. Nah, dari tadi keluar-keluar aja udah Tito ini. Agama orang kena kepo-kepo ini. Agama, kenapa rupanya? Jadi gimana? Mana yang mau ditanggapi? Silakan. Ya, silakan tanggapi. Yang mana yang mau ditanggapi tak tunggu. Balikkan lagi ngomongan itu. Apa ngomongmu tadi sama ngomong gimana? Yang tadi sama Bu Darni. Ngomong apa kok tadi? Aku nggak tahu ngomong apa. Oh, nggak tahu. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Kasih tahu. Ketika saya ngobrol dengan Bu Darni bahwa yang terkutuk itu Yudas bukan Yesus. Di situ. Itu obrolan saya dengan Bu Darni. Bukan, menurut Bible. Di mana itu? Bible itu Al-Quran aja kau.
Bang Alif. Jadi teman-teman Kristen, biarkan teman-teman itu dulu Juta. Kau nanti sama aku. Jadi menurut teman-teman Kristen, menurut Al-Quranmu kan, Al-Quran membantah penyaliban Yesus Kristus sudah. Menurut Bible tadi. Perlu ayatnya. Jadi sekarang menurut Kristen yang terkutuk itu Yesus, bukan Yudas. Coba dijawab. Yudas, sekarang Yesus mana yang benar? Ya, yang benar yang mana? Yudas apa Yesus yang terkutuk? Bang Alif, Bang Alif. Setan ketemu. Waalaikumsalam. Bang Alif, itu topeng itu mabuk itu Bang Alif. Injak aja batang lehernya itu, diludahin aja itu. Apa mabuk dia aja lo jago kamu itu. Sosok jago kamu itu. Jago, aku. Ludahin aja itu. Kalau nggak bisa ngomong kamu turun aja kamu. Ludahin aja itu Bang Alif. Iya. Moderator. Biar aku handle dulu dia. Itu mabuk itu. Udah tahu ngomong sok jago aja itu. Ini orang Batak yang suka minum tua ini. Memang itu mabuk itu. Jangan dilayani itu. Bikin malu aja itu. Injak aja batang lehernya itu, turun. tenang aja. Sok jago dia, kumal-kumalnya orang. Iya, oke. Nggak ada nanti kawannya diskusi sama ketua umum kita. Bukan begitu lah ya. Itu kalau ngomong yang jelas kan enak gitu, edukasi loh di bawah itu. Itu ngomong itu mabuk itu. Ya udahlah. Juta, tadi Anda menyahut-nyahut, Anda saya besarkan ya. Oke, diskusi sama yang baik ya dengan ketua umum saya. Orang yang punya agama kalian campur-campuri. Kau kalian itu saya jelaskan ya sedikit ya. Izin Juta. Ya, saya menjelaskan sedikit ya, Le. Kalian di dalam Matius 28 diajarkan atau diperintahkan oleh amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Analogi, kalian itu sales panci. Menjual panci kepada kami, orang-orang yang di luar Kristen. Jadi sebagai manusia yang menjadi sasaran penyebaran Injilmu, hak kami untuk meneliti Injil kamu ini, meneliti ajaran kamu ini. Ya, apakah layak dijual kepada manusia atau hanya layak di tong sampah? Ya, ini yang harus diklarifikasi. Dengar dulu. Kalian itu kalau baca ayat jangan cuma potong dari atas, baca ke bawah. Dari atas gimana? Sudah jelas kok di situ. Apa di situ? Apa di situ bilang apa? Enggak ada urusan kamu bilang. Ya urusan kamu yang diperintahkan menyebarkan Injil kepada seluruh bangsa, termasuk kami. Makanya kami ya bahas dong, wajar dong kami meneliti bibel kamu ini. Pantas di tong sampah atau kamu jual panci bocor ini? Orang Yesus datang ke menebus dosa manusia, bukan untuk mungkin gini Bang Ali. Menebus dosa. Bang Ali. Paham kau coba gini. Bang. Mungkin gini dulu Bang Ali ya, mungkin begini ya. Jin, tadi kan benar Matius 28 nomor 18-19. Jadi di situ diberitakan kepada seluruh bangsa, jadikanlah bangsa itu muridku. Jadi beritakan kepada orang-orang Kristen bukan menuhankan Yesus, tetapi menjadikan Yesus sebagai guru. Kalian itu harus jadi murid mendengarkan ajaran Yesus, bukan ajaran di luar dari Yesus yang dibendel dijadikan kitab oleh kalian semua gitu. Itu beritakanlah kepada seluruh makhluk, beritakanlah kepada orang-orang di Indonesia, orang-orang Kristen terutama, Yesus itu sebagai guru, bukan sebagai Tuhan. Oke? Loh, dengar dulu. Yesus itu bukan sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai nabi, sebagai raja. Jadikanlah muridku, kata Yesus. Ya memang, cuma seluruh iya. Berarti kalian itu ke Yesus itu sebagai guru, yang betul? Mempercayai dia, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Yang mempercayai dia. Tapi kalau kalian nggak percaya, iya, percaya kepada Yesus sebagai guru. Guru Yesus itu guru, Tuhan, raja. Kan?
Berarti kalian yang memelintir ajaran Yesus. Kalian itu statusnya, kalaupun mau mendengarkan ucapan Yesus, status kalian itu sebagai murid yang mendengarkan pengajaran dari guru yang bernama Yesus. Itu kalau mengingat pesan Yesus. Oke? Kalau masalah yang kau sekarang permasalahkan guru, mana yang kau sekarang? Iya dong. Kalian setuju nggak Yesus guru kalian? Setuju, guru Tuhan. Setuju. Oke. Jadi? Oke. Sekarang saya tanya, di antara orang Kristen di sini pada disunat nggak? Nggak disunat. Waduh, nggak cocok ini. Masa guru kencing bersunat, murid kencing berkulup? Wah, parah ini. Berarti kalian bukan murid. Tidak mendengarkan ucapan guru. Berarti kau baca Alkitab ini sepotong-sepotong. Baca semua. Ada pepatah lama mengatakan. Udahlah, malas aku nunggu. Loh, iya betul. Masa guru kencingnya bersunat, murid kencing berkulup? Ini nggak nyambung namanya. Guru itu digugu dan ditiru. Kalian malah tidak bersunat, gurunya bersunat. Alamak, nggak sesuai. Berarti ada tidak sesuai dengan pepatah peribahasa lama. Ayo. Jadi kalian itu cuma ngaku-ngaku doang. Ya, coba di mana Kristen yang kalau kalian tidak bersunat? Silakan Tobi. Kalau kalian tidak bersunat, berarti guru dan bapak kalian itu benar Paulus. Karena Paulus yang berkata, jikalau kalian menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Nah, itulah bapak kalian dan guru kalian, pendidik kalian. Kalau ajaran Yesus, Yesusnya bersunat. Gini aja, gimana? Emang Muhammad itu disunat apa enggak? Disunat dong. Disunat. Di mana? Siapa dokternya? Waduh, kalau gitu saya tanya dulu siapa dokternya Yesus? Yesus disunat itu. Siapa dokternya Yesus? Nggak ada kau. Kalau gitu saya tanya, siapa bidannya Bunda Maria ketika melahirkan Yesus? Kalian ini kok bahasannya lucu-lucu. Kayak mana sih? Tadi ngaku katanya murid. Muhammad disunat umur berapa? Tadi kalian ngaku sebagai murid. Ceritamu. Iya kan? Tadi ngaku sebagai murid. Ternyata malah sunat aja nggak disunat. Ajaran sunat aja tidak. Berarti kalian yang didengar itu adalah ajaran dari bapakmu yang bernama Paulus. Anda setuju nggak kalau ajaran Paulus berkata, jikalau engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna, di situ mengajarkan tidak bersunat. Kalian setuju nggak? Tapi faktanya setuju. Kenapa kalian setuju? Faktanya karena kalian tidak ada yang bersunat. Jadi yang didengar ajaran oleh kalian itu, yang didengar oleh kalian itu ajaran dari Paulusnya. Tapi itu hak teman-teman Kristen. Itu hak teman-teman Kristen. Kita tidak ikut campur di situ. Nah, yang jadi masalah adalah ketika tadi mengaku sebagai murid Yesus, satu pengajaran aja kalian bantah. Ada di bantah-bantah musuhnya itu nggak berlaku lagi, itu perjanjian lama. Ya itu kan tidak berlaku karena ajaran Paulus bukan ajaran Yesus, kan gitu. Udah kita bahas dari tadi. Kalau Yesus sendiri ibadah kok pulang tahu. Yesus sendiri dia itu lahir di kalangan bangsa yang bersunat dan dia yang bersunat. Kalau untuk Kristen mendengarkan pengajaran Paulus, di mana dalilnya kalau disunat, Kristen disunat, Kristus tidak berguna? Ada nggak dalilnya? Coba saya tanya. Ada nggak dalilnya? Saya bisikin ada. Ada nggak dalilnya? Saya bantu jawab. Aja itu. Banyak kan dalilnya? Kalau nggak saya udahin kok. Tunjukkan ajaran bahwa kalau kalian disunat, Kristus tidak berguna. Saya bantu kisi-kisinya ada. Kalau tunjukkan itu, ini aja diam ya. Kalau aku tunjukkan itu, bisa nggak kau tunjukkan Muhammad disunat umur berapa? Nggak ada ilmu kau ngancam-ngancam. Udah, lanjut, maju lebih. Ada yang ingin sampaikan, maju lebih. Ya.
Pertama kita harus pahami dulu sunat itu seperti monitor. Ya, lanjut. Putus-putus, perbaiki dulu jaringanmu tuh. Merah itu apamu, kayak orang main ada itu. Kena H1 pula itu. Jaringanmu nggak ada itu. Luis. Loh, kok jadi hilang suaranya? Mungkin ini kalau Pak siapa lagi? Ada Kristen lagi nggak? Ada Kristen lagi nggak? Jaringannya dia kayaknya. Nando? Bang Nardo. Nardo, selamat bergabung. Nardo. Halo Nardo. Nardo Simanjuntak. Coba pertanyaan saya untuk Kristen. Di mana dalilnya bahwa Kristen itu tidak harus bersunat? Saya yakinkan ada dalilnya untuk ajaran Kristen. Saya cuma minta di mana dalilnya bahwa memang dalam ajaran Kristen tidak penting lagi bersunat. Kalau masih bingung juga saya kasih kisi-kisi tadi, tak saya bantu sebutin. Halo? Yang Kristen mana? Nardo. Ada nih Nardo Simanjuntak ini Kristen ini. Tapi dia nggak mau buka mic. Nggak mau bersuara dia. Mic-nya terbuka tapi nggak suara dia. Oke lah, kalau gitu berarti saya harus berbaik hati ya. Saya harus berbaik hati untuk teman-teman Kristen. Di dalam Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu